saat Eka ini duduk ya dan makan dengan karyawannya, dia tuh kan kayak mendengar karyawannya ini bercanda dan juga kayak berdiskusi kene gitu. Eka tuh makan sambil berpikir semeton, tadi dia itu berhalusinasi atau bagaimana? Tapi kalau memang berhalusinasi, dia tuh benar-benar merasakan kegurihan, kemanisan, dan juga keenakan dari buah nangka yang memang dia comot langsung dari pohonnya. Nah, saat itu Eka pun menjelaskan apa yang tadi dia lakukan. Tapi Made bilang, Boge, tidak, tadi kamu tuh tidak makan apa-apa. Tapi Eka tetap kayak bilang seperti itu kepada karyawannya. Setelah mereka ini selesai makan ya, Eka pun mengajak Made pergi ke tempat tadi dia makan buah nangka dan membiarkan karyawan yang lain melanjutkan pekerjaannya. Nah, saat itu Eka pun kayak memegang tangannya Made, kemudian mengikuti dia mencari buah nangka yang tadi dia makan. Tapi selama berapa menit keadaan Eka berputar-putar, Eka tidak menemukan pohon nangka tempat tadi dia makan. Dan Eka juga tidak melihat pohon buah manggis yang tadi kayak buahnya itu dia makan banyak banget kan. Eka cuma melihat kotoran tempat dia tadi meju atau buang air besar. Nah, di sini Eka pun mulai makin bingung dan Made pun bingung. Made bilang, Moge, jangan dong Moge menakut-nakuti saya. Ini loh perkebunannya Pak Made memang terkenal angker. Boom! Kok gitu? Saat itu Eka pun langsung merasa merinding dan tiba-tiba semetonnya Eka merasa kepala belakangnya ini sakit sekali. Tiba-tiba sakit kepalanya Eka kambuh dan sampai-sampai saat itu Eka hampir pingsan. Sekitar jam 2:30 semeton karena Eka itu sudah tidak kuat lagi karena kepalanya ini sakit. Eka pun menghubungi kakak keempatnya, kemudian kakak keempatnya ini menjemput Eka di perkebunannya Pak Gede. Ketika itu ya, Eka pulang duluan dengan kakak keempatnya dengan menggunakan mobil pribadi dan berpesan kepada karyawannya untuk menyelesaikan pekerjaan mereka dan setelah selesai boleh pulang lebih awal. Di tengah perjalanan semeton saat Eka ini meninggalkan perkebunannya si Pak Gede, dia tuh merasa badannya makin sakit, pundaknya berat, tangannya juga makin berat. Sampai besoknya tiba-tiba Eka meriang, tidak bisa bangun dari tempat tidur karena merasa kepalanya hampir pecah. Karena Eka merasa kayak tidak kuat lagi dengan sakit yang dia rasakan ya, Eka pun minta kepada orang tuanya untuk diantarkan ke rumah sakit di kota tetangga. Tapi setelah tiba di rumah sakit, dokter cuma bilang Eka terlalu kelelahan karena terlalu memaksakan diri untuk bekerja. Lagi-lagi dokter bilang seperti itu. Setelah Eka mendapatkan 2 infus ya, malamnya Eka pun diizinkan pulang bersama dengan kedua orang tuanya. Tapi saat tiba di rumah semetonnya Eka mulai tidak bisa tidur. Setiap dia menutup mata, dia tuh seperti melihat ada kepala wanita yang terbang berikut dengan organ badannya kayak kuyang gitu loh semeton kalau bahasa Indonesianya. Kalian tahu dong apa itu setan kuyang ya? Itulah kira-kira bayangan wanita yang terus saja Eka lihat ketika dia menutup mata. Selama 3 hari 3 malam, pokoknya entah itu pagi, siang, sore, malam, saat Eka menutup mata hanya kayak bayangan kuyang seperti itulah yang dia lihat sedang bertengger di atas pohon nangka betul. Dan karena Eka sudah tidak kuat lagi, Eka pun memberitahu orang tuanya apa yang dia alami di perkebunannya Pak Gede dan juga apa yang dia lihat selama 3 hari 3 malam itu. Nah, orang tuanya pun bertanya, kamu datang ke sana kok nggak bilang sama kami gitu loh. Dan kenapa kok kamu tidak bilang kalau kamu itu membeli buah nangka di perkebunannya Pak Gede. Menurut orang tuanya Eka, Pak Gede ini memang terkenal orang yang sangat mistis dan juga sering terdengar kalau sepertinya Pak Gede ini memang punya bererong pesugihan sehingga dia bisa sekaya sekarang. Tapi kembali lagi semeton, ini cuma gosip-gosip yang memang beredar di warga sekitar. Eka tidak peduli dengan apapun itu ya, apapun itu dia tidak peduli. Pokoknya Eka meminta kepada ibunya untuk diantarkan berobat lagi ke tempat orang pintar. Ketika Eka berobat di orang pintar, di sana orang pintar bilang, apa benar kamu makan buah nangka langsung nyomot dari pohon nangkanya? Dan Eka pun mengiyakan. Saat itu orang pintar meminta Eka untuk duduk kemudian menutup mata.
Tangan kanannya Eka ini dipegang oleh si orang pintar. Kemudian Eka ini kayak diminta untuk mengikuti apapun itu instruksi dari si orang pintar. Nah, Eka ditemani oleh orang tua dan juga kakaknya kan, berobat ke tempat orang pintar ini. Kemudian Eka pun engken keadaan unduk ya semeton. Saat dia itu memegang tangan si orang pintar, Eka ini kayak dituntun untuk pergi ke dimensi lain, agar Eka bisa melihat apa yang sebenarnya tadi dia makan di saat dia datang ke perkebunannya Pak Gede. Menurut Eka ya, saat itu dia itu kayak merasa rohnya itu seperti diajak terbang oleh si orang pintar dan tiba di perkebunannya Pak Gede. Nah, Eka melihat beberapa hari yang lalu ya, Eka kan kayak buang air besar di samping pohon buah manggis. Kemudian Eka ini kan berlari memakan buah manggis. Saat Eka melihat dirinya sendiri memakan buah manggis dan juga menyomot buah nangka yang dia pikir itu adalah buah nangka super premium yang rasanya sangat manis dan juga gurih, ternyata Eka melihat bukan buah manggis ataupun buah nangka yang dia makan semeton. Tapi saat itu Eka sedang memakan ya sebuah sesajen yang memang diletakkan di bongkol punyan manggis dan juga bongkol punyan nangka itu. Itu tuh adalah sesajen yang dimana sesajen itu tuh kayak ditaruh di atas sebuah pohon pisang. Pohon pisang ini tuh ada kayak nasi kepelan, nasi segehan, ayam hitam, dan juga ada ayam berumbun. Ternyata Eka melihat yang dia kira saat itu adalah buah dari pohon manggis ya, itu adalah segehan nasi siap selem. Dan juga buah nangka yang dia makan ternyata adalah segehan nasi siap poleng, atau bisa dibilang siap selem dan juga siap putih semeton. Nah, Eka melihat dirinya sendiri makan ayam mentah ini dengan sangat lahap. Saat itu Eka juga melihat dirinya sendiri semeton. Ternyata yang Eka pikir itu adalah buah manggis dan juga buah nangka, ternyata di sana juga ada sebuah mangkok yang berisikan darah ayam hitam dan juga darah ayam putih semeton. Boom. Kok gini? Ternyata tanpa sadar Eka sudah memakan sesajen yang memang sepertinya diaturkan oleh seseorang untuk penunggu yang memang ada di perkebunannya Pak Gede. Nah, Eka juga melihat setelah dia itu puas memakan sesajen ini ya, Eka kan berjalan nih ke arah mobil untuk mengambil aqua yang dia pikir untuk mencuci mulut dan juga tangannya. Ternyata semeton saat itu ada makhluk yang bisa dilihat oleh Eka tuh kayak seorang wanita yang tinggi besar, badannya berbulu, dan juga kalau dari belakang ya, dia itu tidak punya badan, yang ada itu cuma terlihat tengkorak dan juga organ bagian dalamnya itu kayak mengambang gitu mengikuti Eka. Makhluk inilah yang menggerakkan badannya Eka dan juga kayak mempengaruhi Eka untuk mengambil minyak tanah agar dia itu mau meminum minyak tanah tersebut, entah apapun tujuannya. Dan itu sebelum si Eka ini kayak dikatarang oleh si Made. Seumpamanya kalau waktu itu memang si Made tidak datang dan juga tidak kayak menegur si Eka, mungkin saja Eka sudah meminum minyak tanah tersebut dan entah apa yang akan terjadi. Tapi ketika Eka melihat adegan saat dia ini mau mencuci tangan menggunakan aqua itu ya, tiba-tiba si makhluk ini pun mulai melihat ke arahnya Eka. Eka yang datang dari dimensi sekarang ke dimensi yang lalu. Dan karena itulah Eka yang memang saat itu masih mengobrol dengan si Made di samping mobil pickupnya merasa tiba-tiba merinding. Karena sepertinya si makhluk ini mulai sadar kalau Eka datang ke dimensinya dari dimensi masa depan. Boom. Seperti cerita-cerita di Pindang Macabre. Aduh semeton tuh. Nah karena itulah semetonnya, karena Eka ini kayak merasa takut ketika ditatap oleh si Kuyang ini ya, yang konon katanya Kuyang. Eka pun mulai tersadar dan berhasil rohnya ini masuk kembali ke badannya yang masih terduduk berobat di tempat orang pintar. Nah, saat itu semeton Eka menceritakan apa yang dia lihat ketika barusan dia itu pergi ke dimensi lain. Dan ketika itu sepertinya semeton ya, menurut orang pintar,
orang yang punya perkebunan ini sepertinya memang punya sebuah ritual agar perkebunannya ini bisa menghasilkan kecer sebanyak itu. Dengan cara ya mengaturkan sesajen di tempat itu. Tapi mungkin karena Eka ini orangnya agak peka dan juga Eka ini kone melek, Eka itu kayak melihat sesajen ini adalah buah nangka dan juga buah manggis yang rasanya sangat manis. Dan anehnya, kenapa kok Eka adalah seorang manusia biasa ketika memakan darah mentah dan juga ayam mentah, bahkan sampai menghabiskan kedua sesajen ini. Kok dia merasa itu kayak nikmat dan enak? Logikanya kan pasti itu pahit. Kok bisa manusia makan daging mentah? Dan menurut si orang pintar, sepertinya Eka ini melek. Jadi kalau Eka ini mempelajari sesuatu yang tidak baik, akan sangat cepat nasak. Dan kalaupun Eka mempelajari sesuatu yang positif, juga akan cepat nasak sesuai dengan perkataan dari orang pintar. Dan ini tuh masih berhubungan dengan kelahirannya Eka, karena Eka melek secara hitungan Bali. Boom. Kok merinding disco semeton? Kalian merinding sih semeton. Nah, karena itulah semetonnya Eka pun akhirnya berobat di sana selama beberapa bulan. Dan seperti biasa, untuk mencegah Eka kayak mengalami hal-hal seperti itu, Eka pun dilukat, dibayuh orton dan juga ditubah. Eka dibuatkan sangat banyak banten agar tidak pernah lagi mengalami hal seperti itu. Dan setelah itu semeton Eka pun bisa hidup dengan normal. Setelah itu semeton Eka hanya menugaskan karyawannya untuk memetik semua buah nangka yang ada di perkebunannya Pak Gede. Termasuk menugaskan karyawannya untuk mengirim semua buah nangka ini untuk pelanggannya yang ada di kota Denpasar. Dan setelah itu Eka tidak pernah lagi berani pergi ke desanya Pak Gede untuk membeli buah di sana. Nah, menurut Eka semetonnya, dia itu tidak tahu kenapa kok dia itu kayak tidak jijik bahkan bisa memakan semua daging mentah berikut dengan sesajen mentah yang ada di pohon manggis dan juga pohon nangka itu. Tapi yang jelas, makin kesini Eka tuh kayak mulai bisa melihat dan juga mendengar apapun itu yang konon katanya hidup dengan kita. Dan menurut Eka juga, setelah kejadian ini, Eka sekarang jarang sekali sakit. Tapi hampir setiap renan-renan tertentu, Eka seperti melihat bayangan dari si wanita kuyang ini seperti terbang, tapi jaraknya itu agak jauh dari rumah orang tuanya. Gimana aja seolah-olah sepertinya makhluk yang disebut kuyang ini ingin masuk ke pekarangan rumah orang tuanya, tapi tidak bisa, seperti kayak mental-mental gitu loh. Nah, setelah Eka mencari tahu, ternyata orang tuanya memang mencari barang yang memang ditanam di pekarangan rumahnya untuk melindungi perumahan mereka agar tidak bisa diganggu oleh makhluk-makhluk seperti itu. Dan setiap renan-renan tertentu ya, waktu awal-awal Eka melihat si kuyang ini terbang mengelilingi rumahnya, Eka benar-benar takut dan merinding. Tapi makin kesini Eka mulai nyaman semeton. Dan kenapa kok si kuyang ini sepertinya sangat tunduk dan juga ingin berbicara sesuatu kepada Eka. Tapi Eka mengabaikan si kuyang ini semeton. Saat ini ya Eka bilang dia ini sudah menikah dan juga sudah punya satu anak laki-laki. Eka tetap tinggal dengan kedua orang tuanya bersama dengan suaminya. Eka ini akan 1 minggu di rumah orang tuanya dan juga 1 minggu akan menginap di rumah mertuanya. Dan kakak keempatnya juga sudah menikah. Dan menurut Eka juga ya, dia itu kayak makin kesini seperti ingin terus berbicara dan juga bertemu dengan si kuyang ini. Setelah Eka ini mulai berlatih ya, dia itu kayak bisa kembali lagi ke dimensi di mana saat dia ini memang makan buah nangka. Di saat sebenarnya dia itu makan sesajen dan dia bertemu dengan si kuyang ini. Ternyata menurut kesaksian si kuyang ini ya, dia adalah makhluk yang memang disewa oleh si Pak Gede untuk melariskan perkebunannya Pak Gede agar kecer yang dia dapatkan bisa sebanyak sekarang. Dan si makhluk ini bilang dia ingin minta tolong kepada si Eka
agar bisa dibebaskan dan bisa kembali ke dimensinya di kedituan. Tapi karena Eka ini tidak tahu harus berbuat apa, dia pun minta kepada orang tuanya untuk dibuatkan banten agar tidak bisa lagi melihat hal-hal seperti itu. Tapi orang tuanya bilang, saat orang tuanya kembali membuatkan banten dan juga Eka dilukat keniango ketuango, pokoknya banyak banget ritual yang sudah dilakukan oleh orang tuanya agar Eka ini tidak bisa lagi melihat hal-hal seperti itu. Itu percuma. Sampai detik ini Eka masih tetap bisa melihat si kuyang ini. Setiap rainan-rainan tertentu sebetulnya seperti di film-film horor ya. Terbang mengitari rumahnya Eka, kadang di depan, kadang di belakang. Pokoknya kayak gimana aja, kepala perempuan dengan rambut yang panjang. Organ dalamnya itu kayak menjuntai, kayak boom. Kalian bisa nggak membayangkan deskripsi kuyang seperti yang diceritakan oleh si Eka semata. Aduh, kenapa cerita begini masuk ya Tuhan. Dan Eka bilang seperti ini, dia tidak tahu apa alasannya dia bisa melihat hal-hal seperti itu, dan dia juga tidak tahu kenapa kok dialah yang dipilih oleh si kuyang ini. Tapi Eka berharap kemanapun kalian pergi, jangan sampai kalian kayak mengalami apapun itu yang sudah pernah dialami oleh si Eka. Nah, sebelumnya Eka bilang, coba dong semua berkomentar, pernah gak sih kalian mengalami hal seperti ini? Karena Eka bilang dia pasti akan menonton dan juga membaca semua komentar dari kalian. Nah, amone malu semuanya, amone malu. Saya sudah merinding disco. Untuk semuanya yang sudah nonton dari awal sampai akhir, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, comment, dan subscribe. Subscribe itu gratis, ngidiolas subscribe. Jangan cuma menonton, ngidiolas. Sampai ketemu cerita saya selanjutnya. Dadah.